Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang mari akan tarik kartu orakelnya untuk membantu kamu melihat bagaimana sih sesungguhnya energi dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini terhadap dirimu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, kita lihat dulu ya situasi antara kamu dengan dirinya. Oh ya ampun, ya. Dan kemudian ada iya. Oke. Baik, kemudian mari akan tarik energi dirinya ya. Oke. 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 Baik ya. Jadi nampaknya walaupun kamu bertanya tentang energi seseorang ini, tapi jangan-jangan sebenarnya kamu tuh masih belum siap lagi untuk membuka diri kembali kepada dia. Hanya sekedar penasaran gitu ya. Hanya sekedar kayak setelah gua seperti ini, bagaimana keadaan dia di situ, gitu kan? Nah, mungkin memang kalau untuk cinta, ada cinta di situ ya. Ada rasa sayang di situ, gitu. Tetapi cinta ini nampaknya tidak ditindaklanjuti. Ya, cinta ini nampaknya tidak dimanifestasikan dari perasaan menjadi sebuah koneksi yang nyata, ya, antara kamu dengan dirinya. Nah, di sana, barangkali ini adalah seseorang yang kamu pikirkan, yang hadir dalam hidupmu dan kemudian memberikan kekacauan yang cukup besar gitu ya. Yang membuat kamu menjadi trauma, yang membuat kamu tentu saja ya meneteskan air mata ketika bertemu malam gitu loh. Membuat kamu jadinya nggak gairah untuk urusan asmara ya. Kamu menjadi pesimis akan mencintai seseorang gitu ya. Kamu terjebak dalam satu kondisi keadaan yang tidak membahagiakan kamu. Ada memori yang dia tinggalkan dalam hidupnya kamu ya, di mana itu peristiwa yang sesungguhnya pastilah ya semua manusia tuh nggak mau terima, tidak siap gitu lah apabila ternyata ya harapan dan impian untuk membangun sebuah hubungan yang berbahagia berubah menjadi sebuah penyebab terlukanya diri ini. Nah gitu. Jadi memang kamu tuh di matanya dia selama kalian berhubungan asmara, dia melihat kalau kamu tuh baik sungguh sama dia ya. Bahkan mungkin dia kayak ngerasa udah deh kalau kesempurnaan itu miliknya Tuhan, tapi sesempurnanya manusia itu ya kamu sudah praktekkan ke aku, kamu sudah lakukan ke aku, kamu yang terbaik. Kartu kedua ya nunjukin kamu yang terbaik nih yang pernah hadir dalam hidupku gitu ya. Tapi walaupun demikian, kehadiranmu itu sangat indah dalam hidupku. Ternyata kayak diriku ini tuh belum bisa untuk membalas kembali seperti apa yang kamu lakukan, gitu ya. Pada akhirnya toh aku memilih untuk tidak menerima kebaikan hatimu dalam waktu yang panjang, gitu ya. Aku bukan menolak, tetapi aku tidak menerima.
Itu ya yang mari dengar ya. Aku tidak menolak kamu hadir dalam hidupku, tapi aku tidak menerima. Aduh, kok kacau banget itu pilihan bahasanya ya. Gitu. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya berharga, gitu ya. Yang kamu lakukan itu luar biasa, gitu. Tapi aku nggak bisa terima itu terus menerus, gitu ya. Karena aku nggak bisa kembalikan sama kamu, gitu. Kalau menolak itu mungkin maksudnya kok kayak agak menunjukkan bahwa itu nggak berarti ya, tindakan yang kamu lakukan itu tanda kutip itu seperti sampah gitu kayaknya ya kalau cerita menolak, gitu kan. Kamu nggak berharga, tak tolak aja, kamu buang aja gitu ya kayaknya tolakan. Tapi tidak menerima itu, udah yang harusnya tangan aku di bawah, aku tarik nih tangannya. Kamu dalam posisi mau ngasih sesuatu yang baik dari ketulusanmu, tidak aku sambut di situ loh. Aku memilih tidak menyambut itu. Aku memilih untuk tidak menikmati itu lagi. Nah di sana ya. Padahal tidak ada yang salah dari kamu di matanya dia. Atau mungkin adakah di situ kata-kata tidak layak? Atau tadi sebenarnya orang ini tahu diri aja sudah. Bahwa kamu tuh lebih baik tanpa dia nampaknya. Gitu ya. Dia tidak pantas menerima apapun ya. Niatan baiknya kamu untuk dia. Nah di sana. Bukannya tidak ada apa ya, sebuah penghargaan untuk kamu lagi-lagi. Bukannya tidak ada sebuah penghargaan untukmu. Namun jika ini masuk ke take and give, maka dia hanya akan menjadi seseorang yang ngambil aja dari kamu. Dan kamu jadi yang seperti orang posisi giver aja sama dia, si pemberi aja ke dia. Nah di sana ya. Indah denganmu, tapi keindahan itu sudah cukup sampai kemarin hari saja. Hari ini dan berikutnya mungkin koneksi ini tidak pantas untuk aku bangun kembali dengan kamu. Gitu ya. Seperti ada, udah deh, yang kemarin biarkan menjadi kisah yang kemarin gitu ya. Nggak usah diperpanjang hari ini, besok lusa, hingga nanti gitu ya. Kayaknya nggak usah dulu katanya. Lagian aku ini udah pernah nyakitin kamu loh. Dengan cara pergi dari hidupmu gitu ya. Memutus komunikasi dari kamu gitu. Membuat ada minimal, ada kerenggangan antara kita gitu ya. Sempat aku membiarkanmu dalam posisi yang mungkin saja itu adalah posisi terluka bagi kamu. Nah di sana, aku nggak siap nih ngebangun apa-apa dengan kamu untuk hari ini dan besok gitu ya. Bukannya aku nggak mikirin kamu, ada gitu loh. Tapi pemikiranku ini terhadap kamu, ingatanku ini terhadap kamu, lebih baik tidak usah ditindaklanjuti gitu ya, pertemuan atau komunikasi, mendingan udahlah nggak usah, hari ini kita punya jarak seperti ini, ya sudah katanya gitu ya. Jangan-jangan tidak baik juga kalau kita berdua ini bersama, hanya aku akan menjadi beban bagimu gitu ya. Aku kayaknya nggak mau terhutang budi sama kamu gitu. Aku punya batasan terhadap kamu. Nah, sehingga sudah pasti dia membuat jarak antara kalian berdua, Gemini. Di situ. Mungkin juga seperti ini ya, baru-baru aja kali. Karena kalau ini udah hitungan tahun-tahunan, wah, lambat move on berarti kaum Gemini di situ. Jadi seperti yang kayak udah nggak usah harap apa-apa lagi ya Gemini kepada dia. Ya, dia tahu dia membuat kacau kepada kamu, gitu ya. Dia tahu dia membuat kecewa kepada kamu, tapi belum tentu dia akan berani datang atau mau datang
untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung padamu. Gitu loh. Walaupun di dalam dirinya dia sebenarnya kayak kepengen kamu tuh memahami sikapnya dia yang seperti ini kepada kamu. Gitu loh. Ya. Dia sedang menunjukkan ngapain dia, mau apa dia di masa depan dengan dirimu. Sedang dia tunjukkan di sini ya Gemini ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian butuh untuk dia terang-terangan. Sampaikan saja dengan kejujuran, mungkin itu maumu ya. Biar ada jelas pada diri ini. Harus menunggukah? Harus memaafkankah? Atau harus ngapain ini? Gitu ya, harus aku yang maju duluan kah untuk mengejar atau bagaimana? Mungkin kamu butuh yang seperti itu ya. Karena kebetulan kalian kaum Gemini itu orang-orang yang butuh rangsangan secara kata-kata ya, atau minimal itu jika tidak diucapkan dituliskan gitu kan. Tapi untuk kasus dengan dia udah deh, cukup kamu baca saja lakunya dia, baca sajalah sikapnya dia Gemini kepada kamu, karena tidak ada sesuatu yang mau dia bangun kembali setidaknya dalam waktu dekat ini dengan kamu. Lebih banyak pertimbangan buruk ya, menurut dia lebih banyak pertimbangan buruk yang akan terjadi pada kamu apabila dia ini masih ngider-ngider di hidupnya kamu, muter-muter di hidupnya kamu. Gitu loh. Tidak layak ya, kayak tidak layak kalau untuk saat sekarang dibangun kembali koneksi antara kamu dengan dia. Seperti itu. Permintaan maaf jarak jauh ya. Permintaan maaf yang diucapkan, yang dibisikkan dari ranah spiritual kali ya. Yaitu ya udah doa sajalah gitu kan, melalui doa gitu ya, melalui ungkapan bisikan lembut gitu, ngobrol dari jiwa ke jiwa. Mungkin hanya itu aja yang dia lakukan. Nggak yang secara verbal kayak gini, bertatap wajah dengan kamu, atau setidaknya melalui media komunikasi apapun ya, elektronik apapun ya. Hanya cukup seperti itu sudah. Moga-moga kamu paham, moga-moga kamu memaafkan aku dengan sikapku. Iya memang ini berat ya, dari posisinya kamu mungkin dianggap yang dia lakukan itu tuh berat gitu, mungkin tidak adil bagi kamu, tapi ya ini gitu loh, daripada kemudian dia hanya akan menjadi benalu dalam hidupnya kamu, atau minimal ngasih buayan omong kosong untuk kamu, mendingan langkah membuat kamu perih saat ini dia lakukan gitu ya, daripada PHP-in kamu lebih lama gitu ya. Tadi hanya omong kosong saja kepada kamu ya, PHP, pemberi harapan palsu. Lebih bagus pahit sekarang, agar kamu tahu gitu ya, bahwa langkah hidupmu lebih bagus diderapkan tanpa didampingi oleh dia. Seperti itu. Rasa bersalah ada ya, ketika melakukan satu hal yang mungkin tidak adil menurutmu, ada rasa bersalah di situ. Tapi penebusannya untuk kembali padamu, membahagiakan hatimu, nampaknya itu tidak akan dia lakukan. Lagi-lagi setidaknya untuk saat ini gitu ya. Dan mungkin ada kemungkinan nih untuk selama-lamanya lah, tidak ada lagi apa-apa ya yang lebih intim, yang lebih jauh, yang lebih dalam, yang lebih tinggi antara kamu dengan dia gitu. Menjauhkan diri secara fisik dengan kamu ya, menutup interaksi dengan kamu. Justru itu yang lebih akan dilakukan oleh seseorang yang mengganggu pikiran kamu yang saat ini gitu ya. I'm so sorry ya Gemini, mungkin kamu mengharapkan sebuah pembacaan yang masih ada dorongan dari dalam dirinya untuk bersama dengan kamu, tapi ternyata untuk saat ini dorongan untuk lebih menjauh itu justru yang lebih nampak ya.
Nah, ini kok banyak kali ini kata lebihnya Mari ya. Nah, seperti itu ya Gemini ya. Oke, baik. Dan kayaknya ada seseorang di sini nih yang sedang jatuh cinta. Jika kamu merasa tidak kamu yang jatuh cinta untuk saat ini kepada seseorang, bukan kepada dia ya, pada yang lain. Ini boleh jadi dia ya, dia sedang jatuh cinta pada yang lain, sehingga ya itu akan membuat dirinya semakin tidak punya gairah untuk datang ke kamu. Oke? Jatuh cinta membatasi antara kamu dengan dia ya, semakin membatasi interaksi antara kamu dengan dia. Sekarang mari akan tarik koinnya. Koin ini berisi inisial dan juga zodiak. Inisialnya bisa menunjukin inisialnya kamu atau inisialnya dia ya. Kemudian di sini zodiaknya tentu saja hanya akan menunjukkan tentang zodiaknya dia ya. Ini kita ambil untuk memastikan kepada siapa pembacaan disampaikan. Oke, mari mulai dari inisial K di situ ya. Kita ada X di situ. X-Men ya. Ada inisial O di situ. Oralit ya. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Zodiak di sini yang banyak. Capricorn hadir. Kemudian ada energi dari Libra di sini. Kemudian ada energi dari Scorpio. Ada energi dari Capricorn di situ ya. Kemudian hadir energi dari Pisces. Hadir energi dari Virgo. Hadir energi dari Pisces ya. Pisces lagi. Dan kemudian ditutup oleh energi dari Aquarius. Oke, itu aja dulu. Semoga yang Mari sampaikan mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.